Bible tidak pernah melarang poligami. Itu poin saya. Ya, saya ulangi teman-teman. 6 tahun saya mengkaji Bible. Saya tidak menemukan dalil larangan poligami dalam Bible. Bahkan Martin Luther pun mengatakan seperti itu. Oke. Kita lihat datanya. Oke. Ya. Ya, sesuatu yang tidak. Speaking of poligami, kita lihat website, salah satu website di sini adalah pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 Masehi, biarawan Katolik Martin Luther, di sini itu dikatakan biarawan Katolik, Martin Luther memakukan 95 tesisnya yang terkenal di pintu Kapel All Saints di Wittenberg, di Jerman. 95 tesis tersebut adalah merupakan 95 poin perdebatan, pertanyaan dan kritik terhadap ajaran dan praktik gereja dalam menjual surat indulgensi. Dengan kata lain, kita baca pendapat Martin Luther dulu ya. Dengan kata, ingat Martin Luther ini adalah bapak reformasi, bapak gereja Protestan. Nah, dengan kata lain, mereka menjual pengampunan dosa, bahkan dosa yang belum dilakukan demi uang. Ini adalah kritikan dari Martin Luther kepada orang-orang Katolik. Ya, lanjut. Maka salahlah para pengkhotbah indulgensi yang mengatakan bahwa seorang dibebaskan dari segala hukuman dan diselamatkan oleh indulgensi kepausan. Kemudian kita lihat tentang pernyataan Martin Luther bahwa poligami itu tidak dilarang. Kita cari poligami dulu. Ya, di sini kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat di sini, bagi Martin Luther, kitab suci adalah landasan utama imannya. Dia menolak tradisi para tetua dan hanya mengandalkan otoritas firman Tuhan yang menginformasikan prinsip imannya. Apa hubungannya semua ini dengan poligami? Kebebasan berpikir dan bertindak yang dihasilkan oleh reformasi memungkinkan ide-ide yang sebelumnya sesat atau ditekan dalam kitab suci untuk muncul kembali, untuk didiskusikan, diperdebatkan, dan bahkan diadopsi sebagai bagian dari keyakinan individu. Di antara topik-topik tersebut adalah gagasan poligami. Berbicara mengenai topik ini, Martin Luther menulis, "Saya akui, saya tidak bisa melarang seseorang mengawini beberapa istri karena hal itu tidak bertentangan dengan kitab suci." Siapa yang bilang? Martin Luther, ya. Ini ada di dalam pernyataan Martin Luther. Oke, ya. Artinya Martin Luther sendiri sebagai bapak reformasi tidak bisa melarang umat Kristiani berpoligami karena memang poligami tidak bertentangan dengan kitab suci mereka. Mandar, di mute dulu Mandar. Halo. Halo Mandar. Ya. Suaranya berisik banget Bang Mandar, Saudara Mandar. Cari dulu tempat yang tidak terlalu noise ya, baru naik lagi. Kenapa aku jenong banget hari ini ya? Ya, artinya Martin Luther mengatakan tidak ada pertentangan antara poligami dengan kitab suci. Ini ditulis surat kepada Rektor Gregory Brook tanggal 13 Januari tahun 1524 di WT 2 459 halaman 329 sampai 30. Oke. Kita lihat ini ya literasinya. Saya pelan-pelan aja teman-teman. Pelan-pelan aja. Ini kan kita edukasi publik. Jadi Martin Luther menegaskan bahwa poligami tidak bertentangan dengan kitab suci. Artinya poligami itu sesuatu yang dilegalkan seharusnya. Oke, nih. Christianity, ya, kita lihat website dari Christianity.
Kita lihat di sini pertanyaannya adalah apakah Martin Luther pernah mengakui bahwa persetujuan terhadap bigami Philip adalah salah? Kenapa bigami di sini ya? Philip mencari Luther serta Melanchthon dan Martin Bucer mengenai diperbolehkannya pernikahan bigam. Aku nggak ngerti, ini bukan bigam, tapi aku tanya tentang poligami, ternyata salah. Nah, di sini. Enggak ada jawabannya di sini. Nah, kita masuk ke ranah Islam. Di Islam sendiri dalil poligami kalian baca ya. Surah Nisa ya. Tolong dicatat guys. Aku tuh nanti kadang-kadang aku juga ikut inilah materinya ini, bentar. Materi poligami ya. Materi poligami. Kita akan kupas tuntas apakah poligami itu sesuatu yang diharamkan. Di Bible itu tidak ada aturan menikah. Tidak ada. Pertama kita bahas tentang poligami. Argumen aku adalah Bible tidak melarang poligami. Oke? Satu dulu. Artinya Bible sendiri tidak melarang poligami, maka artinya adalah boleh poligami. Contoh poligami dalam Bible. Contoh, Tuhan memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud. Artinya Tuhan yang menjadikan orang berpoligami ya. Tuhan memberikan istri-istri orang kepada Daud. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Artinya ini Tuhan sendiri yang menjadi asbab manusia berpoligami. Kemudian Tuhan tidak menghukum Abraham ketika punya gundik. Ini contoh ya, 1, 2. Abraham, kalau memang ini dilarang, maka Abraham itu harus dihukum seperti Daud juga harus dihukum. Seperti Imamat pasal 10 nomor 20 atau Imamat pasal 20 ayat 10 ya. Karena kalau poligami itu berzina, maka dalam Bible sendiri orang yang berzina maka orang itu yang harus mati. Apakah kita lihat ayatnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Tentang itu mau nanya nih tentang masalah Islam apa masalah Kristen nih? Dua-duanya, Islam dan Kristen. Kalau ibu sendiri Kristen sama Islam? Saya Islam. Ya. Kenapa Bang? Ini room debat lintas agama. Cuma nanya doang. Assalamualaikum. Ya, oke. Silakan turun ya. Lanjut ya. Kalau kita lihat teman-teman di Imamat pasal 20 nomor 10, silakan turun ya Bang. Nggak perlu saya turunkan ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini berkontradiksi dengan apa yang dialami oleh David, teman-teman ya. Maka saya katakan ada keanehan di dalam ajaran teman-teman Kristen. Pertama, dilarang berzina, tapi ternyata tidak konsisten dijalankan. Dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Saya ulangi, di sini apabila ada seorang berzina dengan istri orang lain atau suami orang lain, maka mereka akan mati. Tapi justru Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri oleh Daud. Bahkan Tuhan tidak menghukum Daud ketika dia meniduri istri orang. Ini agak pertanyaannya kemudian adalah kenapa? Apakah karena Daud ini adalah calon nenek moyang Tuhan sehingga Tuhan tidak membunuh Daud? Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah Abraham. Abraham itu punya gundik. Apakah Abraham dihukum Tuhan karena dia punya gundik? Tidak. Tuhannya Abraham dalam Bible tidak pernah menghukum Abraham karena punya gundik. Bahkan tidak pernah menghukum Hagar yang dinikahi oleh Abraham. Apakah Tuhannya Abraham pernah marah kepada Abraham karena dia punya istri 2? Tidak pernah. Artinya secara dalil tidak ada larangan, secara realitas konkret tokoh-tokoh Bible itu memang banyak berpoligami. Itu dipahami.
Nah, maka aneh rasanya kalau ada orang-orang Kristen mengkritisi dalil Al-Quran karena ada di dalil Al-Quran itu pembatasan terhadap pernikahan. Orang-orang zaman dahulu itu tidak dibatasi menikah. Mereka bisa menikah berapapun perempuannya. Maka ada di antara sahabat yang istrinya lebih dari 4 ketika belum mengenal Islam. Rasulullah suruh ceraikan. Disuruh yang 4 saja. Dibatasi 4. Gitu. Daruhum, Daud dihukum karena poligami mati anak. Makanya aku bilang Tuhanmu nggak konsisten. Dalam Imamat pasal 20 ayat 10 kata Tuhanmu yang berzina itu yang harus mati. Giliran Daud calon nenek moyang Tuhanmu, dia yang berzina, dia yang menikmati vaginanya Batseba, tapi justru yang dibunuh adalah anak hasil perzinahannya. Anak hasil perzinahannya tidak menikmati kelamin orang lain. Yang menikmati kelamin Batseba kan Daud. Harusnya kan yang dibunuh kan Daud. Orang dia yang enak-enak mantap-mantap kok. Tapi yang dibunuh adalah anak hasil perzinahannya. Masa Tuhanmu membunuh anak baru lahir tanpa berbuat apa-apa, ditulah lagi selama seminggu merasakan sakit. Bayangkan loh, kejam sekali Tuhan kamu loh. Yang mantap-mantap siapa, yang dihukum siapa. Enak kali kau nanti ya, kau niduri bini orang, anak kau yang dihukum. Enak kali hidupmu. Tapi nggak apa-apa lah, kau Tuhan kau memang begitu, mau diapakan lagi kan. Ini yang tidak kami terima. Ada data Uni. Oh ya ada dong. Ya kita ada data, semua kita bicara, kita bicara tanpa data, kita bicara nggak boleh tanpa data, harus tanpa data. Coba kamu searching di Google, anak Daud dihukum Tuhan, udah kamu baca itu Rizky ya. Kalau Oten udah kasih datanya, karena mereka harus dikasih tunjuk. Di Tawarikh ada tuh, Tawarikh 35. Iya brother. Namanya Batseba. Lanjut. Nama perempuan yang dinikmati oleh Daud itu Batseba. Waktu dia ski di papap, mohon maaf saya nggak pakai bahasa itu lah. Saya pakai bahasa akademis aja lah. Waktu Daud berjima dengan Batseba, Tuhan itu tidak tahu. Karena Tuhan tidak membunuhnya. Itu yang aku heran. Tapi setelah lahir anak hasil jinanya, Tuhan menghukum Daud dengan membunuh anak hasil perzinahan tersebut. Padahal anak itu baru lahir loh. Kamu turunan poligami. Maksudnya, saya ini tidak ada keluarga saya yang poligami. Tuhan kamu turunan perzina. Tuhan kamu keturunan Daud, keturunan Yehuda yang mana mereka itu pezina. Saya ini tidak pernah. Saya bukan keturunan Nabi Ismail. Jangan-jangan saya keturunan Maria Magdalena loh. Ih, kamu sok tahu dengan nenek moyang saya. Jangan-jangan saya keturunannya. Jangan-jangan nih. Saya keturunannya Rita Sugiarto. Atau kalian? Kalian kan nggak tahu. Jangan-jangan saya keturunan si Petrus lagi. Bukan Stefanus, Yesus. Ya, nenek moyangnya Yesus pesundal tahu. Nah, jadi itu poligami dalam Bible itu tidak ada larangannya ya. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi asbab orang poligami. Oke, di sini sudah ada calon janda ini. Ih, kau pengen kali aku jadi janda. Kenapa? Aku suka sama aku. Ih, nggak malu kau ya. Oke, Adrianus selamat malam. Ya, selamat malam. Shalom. Shalom Pak Adrianus. Tema kita adalah tentang poligami. Silakan Pak Adrianus kalau ingin membantah argumentasi saya, kalau ingin membantah apapun yang saya nyatakan di sini. Bahwa di Bible itu tidak ada larangan poligami seperti yang disampaikan Martin Luther. Poligami tidak bertentangan dengan biblikal. Silakan Pak Adrianus, ada kesalahan dalam penyampaian saya, silakan diperbaiki. Di mana ayatnya? Ayat apa Pak? Yang Anda katakan itu. Pak, saya bilang ayatnya nggak ada, malah Bapak nanya. Ayat larangan poligami nggak ada. Aku Bapak tanya kepada anak-anak, Ibu tidak punya permen. Mana permennya Bu? Ku tampol itu anak-anak. Panjang-panjang. Aku tuh cuma bilang sama anak-anakku, anak-anakku, Bunda tidak punya permen ya. Mana permennya Bu? Ku tabok kau nak. Aku bilang tidak ada ayat larangan poligami. Lalu Bapak minta ayat larangan. Pak, tolong jangan berbani hidup saya Pak. Hidup saya sudah berat dengan rasa cinta saya kepada Yesus yang tidak tercapai ini. Jangan Bapak tambahi lagi. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Suara Bapak kecil Pak Adrian. Ya, Pak Adrianus. Pak Adrianus suaranya kecil. Sudah dengar belum suara saya? Bagus Pak Adrianus. Silakan Pak Anus. Pak Adrianus silakan. Di depan rumah saya
Ada 200 orang Islam dari Nah, Afghanistan. itu aja terus dari tadi Uni. Pengungsi Ada 200 orang yang mau cari Afghanistan, makan Afghanistan. Itu aja Uni. negara Kristen. Dia nggak diskusi itu. Udah belasan tahun di sini, Mbak. Terus urusan sama saya apa? Loh, kalian Masalah itu gue. maki-maki orang Kristen. Gak pernah kita Dia mau maki. cari makan di negara Umar, kau maki-maki orang Kristen ya Umar ya? Kau jangan gitu Umar, nggak boleh maki-maki orang Kristen, mereka itu se-NKRI dengan kita. Jangan kita menghina. Siapa yang kurang ajar telah menghina Yesus di hadapan saya? Jangan pernah berani menghina Yesus di hadapan saya. Saya ini adalah pecinta radikal Yesus loh. 200 saudara kamu ada di depan mata saya. Apa sih? Sudah belasan tahun sekarang. Terus masalahnya? So ngomong kitab suci, kau nggak bisa bantu mereka. Emang 200 orang itu yang kasih makan si Adrianus ya? Nggak usah kau Batak. Enggak, begini, Nah, dia ngomong begini, dia ngomong gini. Ada 200 orang Afghanistan di depan rumah saya. Jadi masalahnya apa? Katanya jangan hina-hina Kristen. Timur Tengah orang Enggak gini Anus. Dengarkan dulu. Itu 200 orang Afghanistan itu kau yang kasih makan. Enggak, kau yang kasih makan. Enggak mikir Kau yang kasih saya makan. kasih makan apa enggak, bukan urusan saya. Nah, jadi apa urusannya kau bawa ke sini? Malu enggak kalian? Kau mau diskusi apa enggak? Ini Kalian soal nggak malu lah. wanita di Kristen. Enggak. Waras enggak kalian itu? Waras. Ya Waras. itulah. Di muka mata saya yang orang Kristen ada Apa urusannya 200 sama orang saya? Islam yang lagi Urusan gue cari apa? makan, lari Lah, dari terus? negaranya di Timur Tengah. Itu di luar negeri juga banyak orang Kristen yang jadi gembel. Terus masalahnya sama kita apa? Ngomong gede aja kalian. Si Tepu Apaan sih? Ini apaan sih? Hah? Enggak tahu. Ini Rifa, Namanya Apa sih Kak Nur? Kak Nura mungkin masalah hidup Anda terlalu berat. Hidup Anda terlalu berat, hidup Anda terlalu susah. Beli tas Uniripa. Uniripa menjual tas dengan harga yang sangat murah. Tas kulit unisex Uniripa itu bisa dihargai dengan harga 300.000. Silakan teman-teman beli tas kulit aku. Kalau kalian tidak mau membeli tas kulit aku, maka kalian akan aku laporkan sama Bang Zuma. Tolong kalian umat Islam, telepon DM pesan tas kulit Uniripa. Ini adalah kulit asli, ada warna hitam dan juga coklat. Ibu IMT telah memesan tas ini sebanyak 5 dan harganya murah meriah sekali, yaitu 300.000. Tas ini bisa kalian masukkan rokok biadab kalian, handphone kalian yang tak seberapa yang masih kredit itu, dan juga kunci mobil pinjaman dan rental kalian ke dalam tas tersebut. Kalian kalau seandainya selama ini bingung, pusing, memikirkan sesuatu ketika dengarkan Oten bicara dan kalian butuh membawa obat sakit kepala, maka kalian bisa menggunakan tas saya untuk tempat obat sakit kepala. Jangan lupa beli tas Uniriva. Kemarin sudah Uniriva kasih tahu, karena udah Uniriva kirim kepada orang-orang yang sudah membelinya. Silakan di order lagi. Kalian bisa mengorder bentuknya seperti apa, tapi mereknya tetap merek Uniriva ya. Kenapa? Karena gua yang jualan. Kalau pengen merek kalian, kalian lah yang jualan. Ngapain gua harus kasih merek-merek kalian? Ya pasti merek gue lah gitu ya. Jadi saudara-saudara, tas kulit Uniriva ini adalah salah satu contoh bentuknya. Dia akan sebesar ini. Dengan sebesar ini, rokok biadab kalian yang kalian habis-habiskan duit istri kalian selama ini bisa kalian masukkan ke dalam tas ini. Dan masa depan kalian yang suram juga bisa kalian timbun di dalam tas ini. Bahkan istri kalian kalau banyak bicara, kalian masukkan ke dalam tas ini. Kalau kalian tidak mampu menghentikan suara istri kalian, kalian ceraikan aja lah. Ngapain kalian pelihara perempuan yang nggak bisa diajak patuh berumah tangga? Sebagai seorang wanita boleh cerewet tapi harus patuh. Emang kita Kristen, ketika ditampar, dihajar, nggak dikasih makan, nggak boleh minta cerai. Islam itu agama adil, agama rahmatan lil alamin. Enaknya bukan buat laki-laki aja, buat perempuan juga enak. Jadi kalian-kalian wanita-wanita durjana yang selama ini membiarkan laki kalian tidak berharga, belikan mereka tas seperti yang saya punya. Kenapa? Biar kalian punya suami yang berkualitas. Boleh ditenteng di pinggang, di pinggang, diketek, boleh dipegang begini. Karena dengan kalian memegang tas Uniriva dengan brand Riva, maka kalian akan terlihat seperti Yesus ganteng luar biasa yang mati di kayu salib begitu. Mana Oten Durjana tadi? Oh.
Udah Mana dia? Kabur. Oke, kita lanjut materi Udah poligami makan ya. bersama dengan Lanjut. Bapak. Oke, kita Tentang bahas ajaran masalah pendirian. poligami. Baik, jadi teman-teman, poligami itu tidak ada larangannya dalam Bible. Di dalam agama Islam, poligami tidak diharamkan, tetapi tidak diperintahkan untuk berpoligami. Melainkan, poligami menjadi salah satu jalan kalau seandainya kalian laki-laki durjana yang tidak bermoral menikahi anak yatim piatu lalu kalian ingin mengambil harta mereka. Dasar kalian laki-laki biadab, daripada kalian seperti itu, maka Allah izinkan kalian menikah 1, 2, atau 3, atau 4. Tapi kalau kalian nggak mampu berbuat adil laki-laki biadab, kalian nikahi 1 aja. 1 aja kalian belum tentu bisa ngurus, apalagi kayak saya ini. Bayangin kalian punya bini kayak saya 1 orang gini aja, kalian udah pusing dengkul kalian. Ini kalian mau 4 kayak saya gitu. Sanggup kalian menghidupi saya sama Kak Nora? Sanggup, makan kami banyak loh, apalagi Kak Nora. Ya kan, habis duit kalian. Maka Islam itu memberikan solusi. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, maka kata Allah, nikahilah 1 saja. Bagaimana di Kristen? Di Kristen Tuhannya yang kasih bini orang ke Daud banyak-banyak. Bahkan kata Tuhannya Kristen, kalau masih kurang ku tambahkan lagi. 2 Samuel pasal 12 ayat ke-7 sampai 8. Ngeri coy. Enak banget jadi Kristen mah. Tapi kenapa hanya Daud saja? Karena Daud itu calon nenek moyang Tuhan, ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang Kristen yang ngomel-ngomel, marah-marah, menghina poligami, ya aneh aja. Mereka nggak punya data, mereka nggak punya aturan. Kok bisa mengkritisi agama kita yang punya aturan? Kan aneh ya. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman di sini? Pak Oreo, ada yang mau ditanyakan tentang poligami? Lanjut tuh nih. Oke. Jadi Nanti teman-temanku, ku tanggapi. banyak tuduhan-tuduhan dari umat Kristiani yang jarang membaca kitab sucinya. Tapi ingat, anjuran pernikahan dalam Islam itu adalah menikahlah dengan 1 wanita. Itu anjurannya, ya. Laki-laki durjana yang tak tahu malu ya, yang menghidupi 1 istri aja kadang udah kembang kempis napasnya, sok-sokan mau poligami ya. Ini saya kasih tahu aja kalian. Istri itu adalah sumber dosa yang paling, apa kata Rasulullah, seandainya ada kesialan tentu terdapat kepada istri. Nah maksudnya apa? Bahaya kalian punya 1 istri aja. Serius? Ini kalian mau nambahin 2 istri. Mau mati kalian masuk neraka jahanam. Kenapa? Ketika kalian tidak bisa berlaku adil kepada mereka, masuk neraka jahanam, kalian dibakar bersama Bu Darni dan Bu Uti Watimena. Mau kalian tetanggaan sama Uti Watimena? Sama Luga Tambunan? Mau? Mau kalian tetanggaan sama Uti Watimena? Makanya menikahlah dengan 1 wanita saja. Oh iya ya, lupaku. Jangan jadikan poligami sebagai alasan untuk meluapkan syahwat kalian yang tak terkendali itu. Sementara kalian punya istri, nggak bisa kalian berikan ilmu pengetahuan, finansial, dan kasih sayang. Ya, jangan kayak orang Kristen. Mereka itu Tuhannya nggak nikah, pasturnya nggak nikah, tapi korban anak-anak berjatuh Tuhan di gereja. Mereka mencoba untuk membantara yang namanya burung nggak bisa tetap bisa hidup. Para pendeta contohnya nggak nikah, toto burungnya tetap hidup. Aneh kan? Itulah makanya banyak korban jiwa dari kalangan anak-anak. Kita tidak bisa membatasi natur kita sebagai manusia. Kata Allah dalam surah Ali Imran kalau tidak salah, zuyyina linnasi hubbisyahawati minan nisa. Laki-laki itu kecenderungannya kepada perempuan. Bahkan perempuan pun kecenderungannya matanya memandang indah perempuan lain. Makanya banyak perempuan yang pada akhirnya apa? Iri dengan wanita lain. Makanya banyak wanita-wanita di luar sana tuh iri melihat kecantikan bukan kemanisan aku. Makanya kayak Darni, Ica, Mikana, Ruth, si Yuni itu nggak tahan lihat wajah aku yang manis ini. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kecenderungan melihat aku yang indah ini terus mereka iri gitu. Kalau laki-laki kan tidak, zuyyina linnas hubbisyahawati minan nisa. Mereka memang cenderung mencintai perempuan. Kecuali si Umar. Aku nggak tahu Umar, kayaknya dia lebih cenderung mencintai laki-laki. Makanya dia nggak kawin-kawin ya. Jadi artinya apa? Janganlah kita meniru seperti Tuhannya teman-teman Kristen. Dulu situ pacarku loh.
Umar. Astagfirullahaladzim. Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut dihukum loh sama Allah loh. Aku geli, aku nggak mau temenan aku sama kau lah. Jadi teman-teman, kita tidak bisa meniru Yesus karena Yesus adalah manusia yang menahan hawa nafsunya. Tapi teman-teman harus tahu siapa yang pernah kau jawab dulu Umar. Umar, ku tanya dulu. Tolong tunjukkan sama aku. Siapa yang pernah melihat Maria Magdalena mencium Yesus? Siapa orang yang melihat? Coba. Siapa ya? Julius mungkin. Aku nih ngomong aja ya. Maria Magdalena itu kan mantan pesundal. Dia sudah terbiasa, ya kan? Dia mencium Yesus. Menurut kalian sampai mana dia cium? Pesundal apa? Loh, Maria Magdalena kan mantan pesundul. Dia kan mantan pesundul. Dia udah ahli talent. Dia udah terbiasa. Udah terbiasa gitu. Open BO. Udah terbiasa dia kayak gitu. Nah, ketika dia mencium kaki Yesus, menurut kalian sampai mana dia cium kaki Yesus? Ada yang emang lihat? Enak cium kaki? Makanya aku tanya, sampai mana diciumnya kaki Yesus? Coba aku tanya, ada yang tahu nggak? Ada nggak yang tahu ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus? Hah? Coba kalian aku tanya. Yesus itu orang yang dicintai nggak sama Maria Magdalena? Saking cintanya Maria Magdalena, dia datang loh ke makam Tuhannya. Nah, coba aku tanya sama kalian. Ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, datangnya sampai mana? Coba, teman-teman ada nggak yang tahu? Ada yang udah baca Bible nggak tentang Maria Magdalena yang mencium Yesus? Coba aku tanya sama kalian, batasan ketika Maria Magdalena mencium Yesus itu sampai mana sih? Karena dia kan terbiasa. Ya, tahu sendiri lah. Warahmatullahi wabarakatuh wal mahfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang lu pikir skiri papap gitu nih? Bukan, aku cuma pengen tahu. Karena kalau aku jadi Maria Magdalena, nggak akan aku sia-siakan waktu itu. Nggak akan aku berhenti aku menciumi sampai seluruhnya aku ciumi. Itu kau habiskan. Habiskan. Kalau aku jadi Maria Magdalena, untung Yesus itu tidak sejaman dengan wah, tidak lagi, bukan main lagi, Valen. Wah, ku kunci pintu, ku telan kuncinya. Ciuman kudus. Wah, semuanya. Tidak akan berhenti aku 2 hari 2 malam. Berarti Uni nanti jadi istri Tuhan lah ya. Gini kan ini cita-cita. Kan ku bilang waktu Maria Magdalena mencium kaki Yesus itu sampai mana gitu. Pertanyaanku kan cuman itu. Ada nggak tertulis? Ya kan nggak ada. Masalahnya siapa sih yang lihat waktu aku mau lihat dulu datanya Maria Magdalena mencium kaki Yesus ntar. Ada woi. Lukas pasal 7 nomor 38. Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus katanya benci sama orang Farisi. Kok dia mau makan di rumah orang Farisi? Aneh juga Yesus nih kadang-kadang ya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Wah, bawa minyak dia coy. Aku gak kebayang kalau aku bawa minyak ketemu Yesus, sumpah. Abang pijitin adek. Dia bawa minyak, Len. Astagfirullahaladzim, berdebar jantung. Aduh, berdebar jantung aku baca ini, guys. Kalian kebayang gak sih wanita bawa minyak ketemu cowok? Aku kalau bawa minyak ketemu Valen. Uni, kok mau ke rumahku ya? Iya, Valen, aku bawa minyak, Valen. Ayo, udah yuk, baca lagi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Wah, diminyakin, dicium lagi. Masalahnya ini di mana mereka duduk, di mana, di kamar atau di ruang makan?
di mana nih? Ini orang Farisi di rumah makan atau di kamar nggak sih? Di mana? Nggak ada loh ini kita nggak dikasih tahu loh di mana terjadi peristiwa yang sangat romantis. Kita bikin romantis, nggak ada loh. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, oh, dilihat sama orang Farisi, ia berkata dalam hati, jika ia itu nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah. Maria Magdalena menjamah Yesus. Tidak bergusur. Ternyata benar dugaanku. Ini nih. Udah datang Beelzebul. Ternyata kan bener ku bilang kan, aku iri sama Maria Magdalena. Dia telah menjamah Yesus. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Yesus suka banget sama orang berdosa. Kayaknya aku harus jadi pesundal dulu deh biar didatangi Yesus lah, Kak. Kak, aku mau bersundal besok lah, Kak. Sama siapa ya? Ada yang gak mau bersundal sama aku biar aku didatangi. Kan Yesus kan seneng banget, Kak. Dia mengasihi perempuan bersundal, Kak. Kalau kita baik-baik, kita gak akan didatangi Yesus loh, Kak. Kakak harus bersundal loh, Kak. Ayo kita bersundal dulu yuk, Kak. Soalnya aku penasaran banget ketemu Tuhannya orang Kristen, Kapan? Kak. Nanti malam? Nanti malam jangan, Kak. Aku belum siap, Kak. Aku pakai skincare dulu, Kak. Aku pakai skincare Kak D dulu ya selama sebulan ya. Habis itu baru aku bersundal ya. Biar aku didatangi Tuhannya orang Kristen ya. Aku pakai skincarenya Kak D dulu lah. Harganya cuma 95.000 loh, guys. Nanti kalau aku udah cantik wajah aku baru aku bersundal dulu. Mana tahu setelah aku bersundal aku didatangi Yesus ya kan. Aku pengen banget bertemu sama Tuhannya orang Kristen loh. Kira-kira berapa? Berapa ribu? 95.000 satu aja. Kali. Oh, Bukan, bersundalnya. bersundalnya. Bersundalnya nggak usah dibayar, gratis aja, Kak. Nggak usah bayar. Gratis aja. Jadi kalau gratis beli skincare-nya pakai apa kalau gratis? Kan kita modal bersundal aja kita modal loh, Kak. Kita kan kalau enak kita yang bayar, Kak. Kak, kalau enak kita yang bayar, kalau nggak enak mereka yang bayar kita gitu loh. Ya. Gitu. Jadi mana tahu setelah kita bersundal kita berbuat dosa banyak-banyak, nanti Yesus datang. Soalnya aku iri banget loh sama Maria Magdalena loh. Dia berdosa loh, tapi dia mencium kaki Yesus. Aku juga pengen ketemu Tuhannya orang Kristen. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada ini lagi dia lagi ceramah nih, nggak usah lah. Aku pengen lagi pas dia cium-cium aja. Ini aja nih. Ini. Lukas pasal 7 nomor 45. Astagfirullahaladzim. Yesus loh. Okay. Kita baca Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ngelek nggak? Oke. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bawa minyak, coy. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Pengen kali pun. Ketika orang Farisi yang kayak gitu, aku cium leher Yesus. Kayak gitu langsung Kak jangan gitulah, Kak. Kak, aku duluan lah. Kak, aku kan kakinya bagian nggak apa-apa. Ini bagian depan, gitu loh. Nggak, aku kakinya aja, tapi aku naik ke atas, Kak, menciumnya. Iya kan, Uni dari depan, aku dari belakang. Iya kan? Diam dulu. Wah, Ini kita kan nggak menghina ya, kita bercita-cita ya kan, Kak. Kita perempuan normal kan, Kak, ya kan? Benar. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, kok bisa-bisanya orang Farisi berkata dalam hati dicatat sama orang ya? Oh ya, Tuhan berkata dalam hati aja bisa tercatat dalam buku. Iya, apalagi orang Farisi. Aduh. Orang Farisi dalam hati berkata dalam hati, kok bisa kecatat ya? Ada yang dengar. Oh, Yesus yang dengar kayak ini. Aku minum dulu lah sebelum aku membaca yang bagian yang menariknya yang berbasah-basah. Tunggu ya. Aku nggak keluar aku. Ya Allah.
Bentar aku minum dulu. Astagfirullah. Aku dari belakang aja lah Uni. Aku suka dari belakang. Kalau gitu, aduh enak kali gitu ya kan. Tapi benar loh bahwasannya perkawinan Yesus itu dengan Maria Magdalena itu fakta loh, Uni Rifa. Jadi memang Yesus tuh kawin dengan Maria Magdalena itu fakta, bukan fiksi. Itu aku nggak berani bilang kalau dia kawin ya. Aku hanya bilang dia mencium. Kita dengarkan dulu keromantisannya Yesus dulu. Nanti Pak Oreo kasih data ya kalau dia kawin. Oke. Iya, saya akan bongkar data tentang sejarah ya. Tapi kita Itu selesaikan fakta. dulu kisah romantis ini. Soalnya aku Maksud udah kayak jatuh gitu cinta lah. kali sama Yesus. Nah, Iya, lanjut. Kak maklum lah Kak. Oke. Kan pengen dijamah Kak. Lalu kan isi hatinya orang Farisi tercatat tuh Kak. Terdengarlah sama Lukas ya kan Kak. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Yang lain 50. Ini Yesus lagi ceramah ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berpaling dulu kepada perempuan itu. Nggak gitulah, kan laki-laki ya. Nah gitu ya. Iya. Nah gitulah, dia kan laki-laki, harus perkasa lah. Tatapan mesra lah Kak. Gitu ya. Ya aku kalau ditatap Yesus kayak gitu Baru ya Allah, hati aku berdebar ya Allah. keluar lagu. Lanjut. Ketika dia berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, harusnya ada lagu itu. Kita bikin kue lapis. Salah. Lanjut. Engkau lihat perempuan itu. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Oh, Yesus pengen dicium Simon. Astagfirullahaladzim. Yesus gimana sih? Udah cukup kita aja. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Gak berhenti-berhenti Maria Magdalena Kak mencium-cium Kak. Ini kaki Yesus gak berhenti-berhentinya mencium. Iya. Belum minumlah dulu. Dicium. Aduh ya Allah. Sambil bermain mata, turun ke hatinya. Jangan Kak, nanti ada yang live-in YouTube Kak. Jangan Kak, nanti ada yang live-in YouTube Kak. Kasihan kita Kak, kena banned nanti YouTube mereka. Gak berhenti-berhenti Kak Maria Magdalena. Apalagi aku Kak. Kalau Maria Magdalena aja gak berhenti-berhenti mencium kakinya, apalagi aku gak berhenti-berhenti, aku 69. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Kayak anjing Aku mute kencing. lah. Gaya anjing kencing guguk. Nggak akan berhenti aku sumpah. Siang malam pagi petang. Orang dia Tuhan, kalau aku capek bikin aku kuat lagi Tuhan. Sering kuatlah engkau. Nggak berhenti. Lanjut lagi Tuhan. Kenapa jadi cemburu sama si Simon ya? Kenapa pula si Simon yang dipilih ya kan? Aduh ya Allah Yesus. Aduh kau buat aku gila Yesus. Nggak tahan lagi aku ingin bertemu denganmu Yesus. Maria Magdalena aja nggak berhenti nyium kaki Yesus, apalagi jumpa aku. Patutlah dia nggak mau ketemu sama aku. Udah Pak Oreo. Aduh, berapa tip itu? Astagfirullah. Hah? Kalau jumpa Uni nanti mau berapa trip? Oh nggak berhenti pokoknya. Pokoknya sampai dunia ini berhenti. Kita gitu aja terus. Ujungnya nggak bisa jalan lagi. Kalian di atas Nggak tempat peduli tidur aja ya. Nggak peduli aku. Nggak peduli aku.
Pokoknya nggak berhenti. Tidak ada kata berhenti. Pokoknya terus sampai kapanpun. Sumpah. Aduh, pantasan dia nggak mau ketemu sama aku. Kayaknya dia udah tahu ya. Wah, bahaya aku kalau ketemu si Riba. Ini panjangnya Iya. aku katanya. Makanya dicarinya cuma Simon kan. Ya ampun. Udah Pak Oreo aja. Astagfirullah. Udah Pak Oreo. Aduh, sumpah. Udah. Aduh. Ya. Unik. Tapi itu bener loh Undi, karena memang Astagfirullah. posisi Maria itu kan wajar lah dia sebagai seorang istri. Itu wajar Uni. Jadi Wah, dan istri. Oten pasti akan menolak bahwa iya itu wajar sebagai seorang istri. Pasti Oten menolak itu Neripa karena Tuhan nggak boleh punya istri gitu kan. Tapi saya punya beberapa literatur ya. Ya. Saya punya beberapa literatur asing ya bahwasanya Jesus married to marry the Magdalena is fact not fiction ya. Kemudian was Jesus married judulnya. Ya, jadi ini menarik ya. Saya coba yang seperti digambarkan oleh Bang Yonatan Nandar ya. Nah, jadi ini memang saya sudah mentranslitkan beberapa sumbernya menarik ya bahwasanya Yesus menikah gitu kan. Nah, ternyata ini saya sudah translitkan dalam bahasa Indonesia ya. Kepercayaan pada Kristus yang menikah menjadi makmur di dekade awal di gereja dengan sedikit kontroversi di antara para anggota gereja. Sampai para pemimpin abad ke-20 menghentikan diskusi publiknya walaupun tidak pernah meremehkan konsep tersebut. Nah, kemudian sebagian besar anggota terbuka untuk percaya dengan bahwasanya Yesus itu benar-benar menikah gitu kan. Yang menarik adalah, ini saya warna merah, memang menariknya saya ambil tebel-tebel. Dan sejarah perselanan mengklaim sejarah rahasia bahwa Yesus menikah dan memiliki keturunan. Di antara para ahli, dua argumen tentang Yesus yang menikah mendominasi literatur. Pertama, berpendapat bahwa karena dianggap bahwa rabi dalam budaya ars utama Yahudi, pada waktu itu akan menikah, diamnya pernikahan Yesus dalam Injil harus diambil sebagai bukti bahwa dia mungkin menikah. Kedua, beberapa beralih ke referensi misterius tentang Maria Magdalena dan Injil Filipus dan teks lainnya. Nah, di dalam konsep ini, di abad ke-19, seorang Kristus yang menikah dalam bacaan Alkitab orang suci pada zaman akhir abad ke-19. Nah, kemudian saya coba ambil salah satu yang dilakukan khotbah oleh Rasul William Smith atau adik laki-laki Joseph Smith pada 17 Agustus 1845 terkait tentang merahasiakan hubungan poligaminya, ya kan? Smith secara terbuka membela praktik Alkitab tentang pernikahan jamak, ya kan? Tetapi menurut Smith, saya tidak tahu dia memiliki istri sebanyak yang dimiliki oleh Jacob tua. Ini Santo Yakob ya. Kemudian ini William Smith menyatakan juga dukungan tulisan suci untuk Mesias menikah dalam interaksi Yesus dengan wanita, terutama Maria, Marta, dan Maria Magdalena, ya kan? Kemudian Brigham Young menampilkan gambaran Maria Magdalena yang berusaha berpegang teguh pada kaki Yesus yang tadi dikatakan oleh Riva. Ya, dia artinya mencium kaki Yesus. Setiap wanita pada kebangkitan akan datang hak suaminya sama seperti Maria. Nah, ini betul di fakta. Pada tanggal 6 Oktober 1854, Rasul Orson Hyde menjelaskan bahwa rujukan Maria kepada Yesus sebagai Rabboni artinya guru, menunjukkan kasih sayang seorang istri. Kata-kata ini berbicara tentang ikatan dan sifat yang sama umumnya untuk hubungan suami istri. Ini baru satu literatur, masih banyak literatur yang lain, Neripa. Jadi memang fakta bahwasanya Yesus memang kawin dan memiliki anak keturunan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Yonatan Nandar. Lanjut, Neripa. Terima kasih Pak Oreo. Pertanggungjawaban adalah literasi, teman-teman. Dan sebenarnya Maria Magdalena bukan wanita yang membuat aku cemburu. Justru aku cemburu sama murid Yesus yang, mohon maaf aku bilang ya, kesel sih bacanya, tapi ya sebagai perempuan yang pencemburu aku ya baca Yohanes pasal 13 nomor 23 ya, kita baca. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kalian tahu tidak? Salah seorang, kalau kalian lihat terjemahannya, salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Kesel nggak kalian? Kalian kebayang nggak sih ada bapak-bapak sekarang, terus ada yang nyender-nyender di dadanya laki lagi? Kesel nggak kalian lihatnya? Kesel lah.
Kenapa sih harus harus elu gitu kan? Gua juga pengen kali bersandar di dada elu. Ini laki tau nggak sih lo? Ini laki coy. Laki-laki nyender di dada laki-laki lain. Hello. Zaman sekarang apaan Warga lu? pelangi nih. Ya kita nggak bisa nuduh juga sih. Soalnya cemburu aja aku. Sini nih ya. Kalian mau lihat gambarnya. Aku tuh jujur ya kesel banget aku. Kenapa sih harus mereka kenapa sih Yesus harus bikin iri gini sih? Bikin aku tuh kayak apa sih salahnya Yesus? Kita nih kan juga kita kan ini nih. Siapa nih? Nih ya. Kita kan ini ya, maksudnya sebagai wanita yang sering membaca kehidupan Yesus gitu kan, membela Yesus mati-matian tiap hari, tiap siang, tiap malam gitu kan. Aku loh membela kehormatan Yesus siang dan malam. Tiba-tiba aku dengar sebelum aku lahir ke dunia ada laki-laki yang bersandar di bahunya Yesus, di dadanya Yesus. Kalian pikir aku nggak cemburu? Kak Nora, gimana itu Kak? Siapa itu ya Kak laki-laki yang bersandar di dada Yesus? Menurutmu Kak? Woi, Ohola jawab. Siapa ya? Apa sih siapa itu? Simon. Iya, tapi Gak maksud aku Kak. Kau pikirlah Kak, si Ari zaman sekarang seandainya si Umar ini ya bersandar ke dadanya Pak Oreo, kau pikir kebayang nggak kalian laki-laki dewasa bersandar-sandar di dada? Hah? Kalau Elia mungkin lah iya. Elia sama Ferguson. Ih, tapi aku memperlihatkan kalian. Siapa tadi yang cubit-cubit pipi aku tuh? Hah? Nggak boleh ada yang cubit pipi aku kecuali Yesus ya. Kalian jangan pernah mencoba menyentuh tubuhku ya. Tubuhku ini sudah aku berikan kepada Yesus loh. Ih, cubit-cubit lagi aku, kalian ini nakal ya. Oke. Artinya, ya Allah si Umar sama Julius. Julius, si Umar bersender di dadanya. Astagfirullah, nih kita lihat fotonya ya. Julius yang sender di dada si Umar. Ibu Kiadap bersender, Ibu Kiadap bersender juga di bahu Yesus, Ibu Ya Kiadap. Allah. Ibu Kiadap. Tunggu ya, kalian lihat ini ya. Ini terjadi guys. Au. Au, 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 au. Yuhu. Au, 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 au. Mesra banget gak sih? Ya aku pengen dong. Ya aku pengen lah. Wanitanya digeser kenapa Romantis, sih? romantis. Kakak, screenshot Enggak, Kak. CSS. Wanita Kristennya digeser dulu wanitanya, wanita Kristennya. Temanya digeser. Oh, ini nih. Temanya, oke. 1, Tunggu, 2, Kak. Tanganku ke leher dia, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, mantap. Saya kirim langsung di WA. Aduh, pengen banget lah. Ih, kenapa sih harus laki-laki sih Yesus? Aku kan bang. Ih, kejam banget sih Yesus. Aku jatuh cinta banget sama dia. Mesra banget dia, ya Allah. Enggak, tapi kenapa sih zaman dulu Yesus tuh maunya dipegang-pegang cowok gitu kan? Aku gimana ya, maksudnya kenapa sih gitu? Maksud aku tuh kayak kenapa sih? Kan ada maksudnya kenapa sih harus begitu gitu loh? Kan itu cowok tahu. Masa cowok mau dipeluk-peluk sama cowok? Apaan sih? Ih, pakai baju ini aku udah cocok nikah sama Yesus. Aku nikah sama Yesus. Nggak, maksud aku kenapa sih harus cowok gitu ya? Apa nggak ada lagi perempuan-perempuan lain gitu? Cantik kali wah pakai filter. Wah. Kenapa sih guys? Kalian kenapa sih orang Kristen dibawa marah-marah? Kan aku kan sayang banget sama Yesus. Kakak nanti kirim di WA ya. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya, memang keromantisan yang terjadi di zaman Yesus itu banyak sekali. Sudah aku kirim. Antara Yesus. Sudah aku kirim. Ih, keren banget coy. Kok ikut nggak screenshot? Aduh. Ampun aku. Ya Allah. Ampun aku memang. Caca tengok hasilnya. Hasilnya ya, kita potong dulu. Gila, gokil banget ya foto aku ya. Ternyata aku nggak nyangka kalau aku bisa seromantis itu bersama Kakanda. Kakandaku,
Kira-kira aku bertemu nggak sama dia sebelum aku meninggal ya? Tapi nggak apa-apa deh kalau nggak bertemu di dunia, bertemu di surga juga nggak apa-apa lah sama Kakanda Yesus. Aku akan menjaga kehormatannya. Tidak akan kubiarkan satupun kalian menghujatnya ya. Kalian kalau mencoba menghujat Yesus di hadapanku, habis kalian. Aku akan melawan, aku jadi musuh kalian. Lihat aja. Siapapun kalian, Islam atau Kristen, awas kalian berani-beraninya menghina nabiku, Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi kalau yang wajah-wajah kayak gini, wajah-wajah Palestina gak sih? Ih, tapi kayak rebutan gitu sama laki-laki aku, Kak. Masa aku rebutan sama laki-laki, Kak? Gitu. Ya, jadi teman-teman mohon maaf kalau aku memang mengutarakan cintaku kepada Yesus. Karena aku emang jatuh cinta. Aku turunin dulu salah satu ya. Tapi ini Bang Joy. Rizky, Uni turunin, Uni ganti dulu sama teman kita ini di bawah ya Rizky ya. Nanti Uni naikin lagi ya Rizky ya. Ada teman Kristen yang mau mungkin tidak terima dengan apa yang aku lakukan, ya naik ke atas lah. Karena aku bingung salahnya di mana gitu. Bang Joy, halo selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan Bang? Aku naik cuma ini loh, mau bilang kayak gini. Francisco Saya mute dulu ya. Saya senang dengar dakwah-dakwah itu toh. Cuman terkadang saya merasa kesel gitu, karena berdakwahlah dengan cara yang baik, jangan menghina ataupun seakan-akan melecehkan. Kita nggak boleh menghina Bang. Dalam Al-Quran jangan menghina sembahan orang lain. Kita nggak boleh menghina. Siapa yang menghina Bang? Bilang sama saya. Biar saya yang hantam mukanya. Siapa yang menghina? Maksudnya jangan berlebihan macam tadi dipoto sama temannya baru dikirimkan. Tadi kan ada foto di SS gitu kan? Lah kenapa? Emang itu apa kaitannya dengan dakwah? Itu kan foto. Itu kan foto yang sudah ada. Berdakwahlah dengan cara yang benar, baik. Iya, yang tidak benarnya di mana, Bang? Yang tidak benarnya di mana itu? Dengar dulu saya. Enggak, tunggu. Saya mau tahu. Salah tidak saya berfoto dengan screenshot seperti itu? Salah enggak? Coba tunjukin salahnya di mana gitu. Salahnya di mana gitu? Memang nggak salah, tapi agama ya udah kalau nggak salah. Teman-teman yang agama Kristen, dengar dulu, merasa terolok-olok padahal kita kalau tidak mereka merasa terolok-olok bagus. Siapa suruh menggambarkan Tuhan? Kalau menggambarkan Tuhan konsekuensinya adalah diedit dan juga dinistakan. Saya tidak menistakan, justru saya menyandingkan diri saya di foto manusia yang dituhankan itu. Sejak kapan itu penghinaan? Jangan Anda membuat definisi baru loh. Coba saya katakan, sejak kapan ketika saya meletakkan foto saya memeluk Yesus karena kecintaan saya kepada dia, sejak kapan siapa yang tidak mau foto dengan Tuhan? Saya tanya, kalian orang di bawah pengen nggak foto sama Tuhan? Kenapa abang marah? Abang cemburu sama Yesus? Apaan sih? Aneh, orang foto saya. Lagian itu emang Yesus, emang Tuhannya orang Kristen itu. Aneh nih orang nih masuk-masuk ngatur-ngatur. Menurut agama bukan mengatur, dengar dulu saya. Menurut agama Islam dia seorang nabi. Saya tahu. Anda Muslim atau Kristen? Coba syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang saya tanya, di mana larangannya dalam Al-Qur'an ataupun hadis atau larangan dalam undang-undang saya mengedit foto saya bersama orang yang gantengnya kayak gini ya. Saya jangankan, saya sering loh mengedit foto saya dengan Sarukan, dengan siapa. Loh, kenapa saya dilarang seperti ini? Di mana penghinaannya ini? Justru ini adalah kemuliaan bagi dia. Siapa yang tidak pengen bertemu dengan Yesus? Saya pengen bertemu dengan Yesus. Kalau nggak dapat bertemu ya fotonya juga nggak apa-apa. Sejak kapan ini menjadi penghinaan? Kok Anda yang merasa saya menghina? Aneh. Oke, saya berbicara. Udah selesai berbicara. Ya, saya tidak mau kalau Anda tidak bisa membawa data menasehati saya tanpa dasar. Yang berhak menasehati saya itu sesama Muslim yang bawa dalil. Unirifa, di Al-Quran dilarang berfoto dengan Tuhannya orang Kristen. Bawakan datanya. Ini giliran saya pengen foto sama Tuhannya orang Kristen, kok Anda yang ngamuk. Ya udah. Ya, saya nggak ngamuk. Nah, kesana ngapain ngatur-ngatur saya? Memang saya istri Anda. Siapa Anda sehingga mengatur saya? Anda laki saya. Lu laki gue. Memang enggak, tapi sesama ya udah. seiman.
Sejak kapan berfoto seperti itu penistaan? Tunjukkan dasar apa bahwa itu adalah penistaan. Coba jelaskan ke saya. Oke. Jangan dengar saya. Saya melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Ketika teman-teman Kristen mereka memoto menggambarkan Tuhan, konsekuensinya foto itu beredar. Siapapun akan mengedit. Bahkan mereka percaya laki-laki bersandar di dada Yesus. Saya juga kepengen lah bersandar di dada Yesus. Ketika saya nggak bisa bertemu Yesus, apa salahnya saya edit fotonya biar saya benar-benar ketemu sama Yesus? Sejak kapan itu penistaan menurut Anda? Kenapa Anda menghalang-halangi cita-cita saya dan cinta saya kepada Yesus? Emang Anda siapa saya? Hei, gua yang jatuh cinta sama Yesus, kok lu yang repot? Kamu minta apa kaitannya jatuh cinta dengan dakwah? Saya jatuh cinta kepada Yesus, kenapa emang? Aneh nih orang ngatur-ngatur cinta gue lu. Ini Gua mungkin foto sama Sarukan aja gua edit. dia mau jatuh cinta juga, mau dipoto gitu juga mungkin. Bang, Aneh masuk-masuk ngatur-ngatur orang. Abang Apa organ kaitannya dia dakwah ditaruh. dengan nggak gini loh ya. Kalian tolong bedakan. Ini adalah realitas yang diterima orang Kristen ketika Tuhannya berbentuk, maka setiap orang, dan bahkan bukan cuma saya, Niken mengedit fotonya dengan Tuhannya pelukan. Saya mengedit foto saya seperti ini, sejak kapan ini dikatakan penistaan? Nak aja Anda ngatur-ngatur saya, emang lu laki gue lu? Kalau laki gue lu baru lu bilang, ayang beb, jangan gitu abang cemburu. Lalu siapa gue lu ngatur-ngatur gue mau foto edit sama Sarukan kek, edit sama Jason Statham kek? Gua mau ngedit foto gua mesra-mesraan sama Jackie Chan kek, kok lu yang repot? Aneh lu. Siapa lu? Lu siapa gua lu? Laki gua juga bukan lu. Aneh. Ada nggak kesempatan saya ngomong nih? Ya lu siapa gua ngatur-ngatur gua lu ketika gua ngedit foto sama siapa aja kan suka-suka gua dong. Gua mau ngedit foto sama Sarukan. Lah lu kenapa sewot? Nah itu bukan Sarukan, bukan Jackie Chan, kita nggak tahu itu siapa. Nah itu katanya, konon katanya itu fotonya Tuhan orang Kristen. Gua salut sama dia, gue suka sama dia, gue cinta sama dia. Gue pengen fotoan sama dia. Salah gue. Kan fotonya beredar di mana-mana. Kalau nggak mau fotonya beredar di mana-mana, jangan dibikinkan fotonya. Itu kan konsekuensinya menuhankan manusia. Kenapa lu yang repot? Lu laki gue juga bukan, bapak gue juga bukan. Ngapain lu ngelarang-larang gue edit foto sama siapa aja? Aneh lu. Aneh. Boleh saya ngomong? Lu siapa Boleh gua? saya ngomong? Lu siapa gua lu ngelarang-larang gua ngedit foto sama siapa aja? Dari tadi Bapak kecuali ngomong gua loh, di situ. Bapak. Ya udah kalau nggak ada kesempatan, kalau udah nggak ada kesempatan, oke, saya diam. Dari tadi Anda ngomong loh, ya? Bapak. Dari tadi lu ngomong. Bapak Joy. Aneh ya. Nggak, orang Dari zaman kapan sekarang tuh saya kenapa ngomong? sih suka ngatur hidup orang itu lain? Barusan lu Dari siapa saya ngomong? Barusan lu ngomong PA. Rasain lu. Lu Islam mana lu? Coba lu. Islam mana lu? Islam mana lu? Emang ada Islam Iya, Islam Amerika, mana lu? Islam Inggris gitu. Apa lu mana? Islamnya mana? Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Aneh. Orang Saya ngedit nggak foto ikut sama Bang Joy, gua aliran mau manapun. ngetes. Aku mau ngetes kamu, Bang Joy. Kau ngurus-ngurusin kok di sini. Bang Mau kau Joy, bilang Bang Joy. pula, orang fans kok kau marah. Orang Iya. ngapain Aku- mau aku diapain, mau- kenapa kau yang ini? Kok kau yang tersinggung? Bang Joy, kalau Anda memang Muslim, aku pengen nguji kamu, boleh? Lanjutkan ayat saya. Nguji Ya, apa? kalau Anda Muslim, Dengar saya dulu pengen nguji saya. Anda. Dengar dulu saya. Enggak, saya Dengar pengen nguji dulu. dulu. Kalau Anda mengaku Islam. Dengar Bentar dulu bentar saya. dulu. Tolong lanjutkan ayat yang saya baca, ya. Kalau Anda memang Islam. Jadi kalau saya nggak tahu, berarti saya bukan Asqalaha. Muslim gitu. Iya Dengar dong, dulu. kelihatan. Berarti kalau saya nggak tahu, Kenapa saya bukan takut? Muslim gitu. Kenapa takut Jadi diuji? dengar dulu. Berarti Hah? dengar dulu. Kenapa Berarti kalau takut saya diuji? nggak dengar dulu. Kalau Takut ya seandainya diuji saya ya? tidak tahu, berarti saya bukan Muslim gitu. Sekarang Oh, gini, jelas, ketahuan. coba sekarang gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim warahmatullah. apa lu? Lu Sekarang Muslim gini, mana lu, dengar weh? ya. Joy, Muslim mana lu? Assalamualaikum. Muslim mana lu? Salam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Muslim mana lu? Banyak kali kok alasan. Maaf. Ustaz, Iya sebentar Muslim itu Sugi, kan Sugi sebentar, tolong Valen kalau lagi bisa. ngomong Sugi, tolong dong kalian satu-satu. Ini si Valen lagi ngomong. Lu nggak tahu kalau si Valen ngamuk itu dimakanin sendal sama dia. Ya Allah. Bang Umar.
Si Valen kalau Oke, ngamuk Bang sendal Joy, lanjut. dimakanin. Banyak kali kok alasan, Jo. Orang Biar lagi dengerin biar saya Uniripa. ngomong Ini dijelaskan. kajian, ini Oke? kajian. Kok diem dulu lah. Follower lu berapa sih? Tadi suruh Orang follower nanya, lu sekarang nggak nyampe diam 100 dulu. kok. Diam dulu. Ini lagi kajian. Gue lagi catat buku kok. Ya mengkaji lah kok situ Iya. kurang. Udah Ah, gara-gara banyak kali kau manusia punya sampah mulut. ini campaan aja lah ini. Nggak ada muslim Gafir ini. diam Biadab dulu. ini. Shh, diam dulu. Begini Oke, ya Lok. teman-teman ya. Begini, teman-teman harus paham. Saya ini adalah orang yang sangat terobsesi dengan Tuhannya orang Kristen. Kenapa saya terobsesi? Dia ganteng, baik, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati bisa, menurunkan roti dari langit bisa. Wajar saya terobsesi. Ketika saya tidak mampu bertemu dengan dia karena dia nggak mau bertemu dengan saya karena dia maunya bertemu dengan orang-orang berdosa. Saya tidak serendah itu harus melakukan dosa secara sengaja. Tapi kayaknya bakalan berbuat dosa deh karena pengen kali bertemu sama Yesus. Kayaknya nantilah saya pikirkan dosa apa yang mau saya lakukan ya. Nah, terus ketika saya nggak bisa ketemu Yesus, apa salahnya? Ya udah fotonya aja dulu nggak apa-apa. Minimal kan ya diedit-edit kan nggak apa-apa. Lah kenapa lu yang marah, Bang? Lu sampai gue lu, laki gue juga bukan lu. Hah? Gua ngedit foto sama Sarukan juga urusan gua kali. Kalau ketika gua ingin punya foto bersama Tuhannya orang Kristen, lu kenapa sewot? Emang kita punya hubungan apa? Hah? Pernah gue janjiin lu apa-apa gitu sampai lu berhak ngatur-ngatur kehidupan gue ini? Siapa lu? Lu bilang gua berdakwah. Gua berdakwah. Tetapi di sini gua juga sedang mengajarkan kepada kalian yang punya akal pikiran konsekuensi menuhankan manusia adalah apa? Itu tadi. Fotonya akan diedit oleh wanita yang gampang mencintai Tuhan seperti gue ini. Kalian nggak terima? Ya udah jangan, makanya jangan kalian tebar-tebarkan foto Tuhan udah. Simple kan? Kalian aja nyebarin foto Tuhan kemana-mana. Ya sayang lihat Tuhan kalian yang ganteng gitu ya silap-silap kata saya bilang saya jatuh cinta gitu loh. Tuhan loh coy. Siapa yang gak mau dijamah sama Tuhan? Lah kok Anda yang marah? Padahal saya tidak melakukan pargoy terlaknat dari tadi kok. Dan saya juga tidak melakukan nari tiang dari tadi. Lu belum lihat kalau gua nari tiang lu? Nari tiang lu baru tahu. Gua nari tiang baru tahu lu. Dan aneh aja, kalau gue perempuan mencintai Tuhannya orang Kristen itu masih wajar. Yang aneh itu murid-murid Yesus tuh laki tuh mencintai Tuhannya tuh, nyender-nyender lagi di dadanya. Aneh, aneh si Joy ini aneh kamu mah. Kita nggak pernah kenal loh Joy. Uni, mohon izin Uni. Ya silakan. Nah, kau turun belum saya tes. Belum saya tes. Kenapa sih orang-orang pada marah sama aku? Aku gimana? Kenapa sih? Emang nggak boleh gitu? Palen, ku tanya dulu Palen. Kalau aku terobsesi dengan Yesus, emang kau pikirlah seganteng itu coba, rambutnya panjang, ganteng wajahnya gitu. Kau terlalu seperti Oholiba kau nih. Gak apa-apa, di mata aku bersundal demi Yesus gak apa-apa. Jujur aja Maria yang mencoba menggoda. Aku gak apa-apa, jadi wanita Samaria demi Yesus gak apa-apa. Nggak, aku tanya sama kalian yang di bawah, emang salah kalau aku terlalu mencintai? Salahkah bila diriku terlalu mencintai Yesus? Aku tanya dulu sama kalian, apa kalian bisa menghalangi rasa cinta aku kepada Yesus? Udah nikah aja. Susah mau amat. aku ya, tapi dia nggak mau datangin aku Len. Dia cuma mau mendatangi perempuan yang udah banyak sundalnya gitu. Yaudah deh, Tunggulah masa gue bersundal dulu dia yang kedua masa gue bersundal dulu Len. Oholiba, nanti kita Iya, bersundal nanti malam. Kita bersundal nanti malam. Tapi serius lah, kalau orang Kristen bilang kan, kakak tengok ya, si Fatimah Sedekah ketemu Yesus kak. Dia itu jahat loh kak, dia Islam ekstremis. Sopi Kuntul dia pesundal di Kanada, dia ditemui Yesus kak. Dia kan dipakai sana sini sama laki-laki. Nah terus si Yuni kak, si Yuni sama si Papa Jahat ketemu sama Yesus. Kita harus kayak mereka kak, biar kita ketemu sama Yesus. Terus iya, kita mau ketemunya di mana? Aku di mana aja nggak apa-apa deh, asal aku pokoknya ketemu udah. Di channelnya Alayubi banyak ketemu Yesus. Iya, heran aku. Emang salah kak? Aku tuh apakah aku salah dengan kepolosanku ini? Aku tanya loh, aku tuh kan polos orangnya ya. Bagi aku tuh
Masa orang-orang bisa ketemu sama Tuhan seganteng gitu terus aku nggak bisa gitu. Apa sih salah aku? Padahal aku tidak pernah melakukan kejahatan gitu loh. Ohola Oholiba yang pertama itu di mana mereka? Ohola itu kan yang bersundal Kak, dengan laki-laki Asyur yang kelaminnya seperti keledai, pancaran maninya kayak kuda Kak. Ya, maksudnya di negara mana mereka? Mereka di luar negeri Kak. Nggak, maksudku Maria Magdalena cobalah boleh di luar cium. negeri. Nggak, kalau Maria Magdalena boleh nyium kaki Yesus, kenapa aku nggak boleh mencium yang lain Kak? Kan udah aku bilang kok bagian depan Uni, mulai dari kaki sampai ke atas, tapi bagian depan, aku bagian belakang aja, udah. Kak, gini loh Kak. Kakak bayangin Jangan ya lupa ya. pakai tarian. Aku Iya. kalau Yesus datang aku nari tiang aku Kak. Serius Kak. Nari tiang aku. Serius, aku keluar. Oh, kalau aku nggak pandai nari tiang, belajar aku nari tiang Kak. Serius. Astagfirullahaladzim. Tiang listrik. Tiang listrik, Enggak. yang tiang listrik. Aku nari tiang ya. Terus aku kayang, terus aku lompat-lompat, aku pokoknya apapun kulakukan Orang gila, atraksinya. salto ya. Serius Kak, kalau seandainya aku didatangi Tuhannya orang Kristen. Daud aja telanjang loh kalau joget. Hah? Ada Daud ayatnya. nari telanjang loh Kak. Ada Di depan dia Tuhan. sampai telanjang. Hah, beneran? Ih beneran loh. Jadi, aku nggak, aku kan kalau Daud. Yesus Jadi datang memang serius kita mau aku suruh nari Yesus nggak pakai telanjang? celana dalam deh, bener aku janji nggak pakai celana dalam, nari bener. Kayak Daud. Aku masih Ya pakai lah, Uni. ampun. Kalian nggak tahu sini aku lihat kan, ya nggak, aku nggak mau pakai celana dalam lagi kalau udah ketemu Tuhannya orang Kristen. Aku serius nih ya. Daripada dia yang buka capek-capek, mending aku buka sendiri. Nih lihat ya, nih Daud telanjang nih. Yesaya kan juga telanjang kan Len ya? Iya. Bukan ya saya, Julius. Oh, Bang Umar pakai G-string aja ketemu Julius nanti. Bayangin pakai G-string. Kemana itu yang tiga pribadi satu hakikat itu? Aku bacakan ya. Ini aku bacakan ya teman-teman, maaf ya, kami ini adalah kami Bukan gua Jul. Teman-teman, aku Kak Nora sama Bang Umar ini sama Pak Oreo ini, kami ini sudah terkontaminasi Bible, makanya kami agak gini, maaf ya. Kami akan kembali, aku akan baca Al-Quran nanti malam serius untuk kembalikan diriku sebagai seorang muslimah ya. Maaf, ini karena kami keseringan baca Bible nih. Kalian baca dalam 2 Samuel pasal 6 nomor 14 ya. Daud aja yang laki telanjang, apalagi gua, coba bayangin. Jangan mau kalah ya kan? Gak mau kalah aku. Bang Umar, istrinya. Gondal gandul. Astagfirullahaladzim. Kita baca Bible. Kita baca Bible. Tarik napas dulu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal. Aku baca di ayat ke-11 aja ya, biar kepanjang banget coy kalau baca dari awal. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya.
Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapat Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya. Betapa orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku. Daud aja mau lo menghinakan dirinya, apalagi aku. Aku mau terhina demi engkau, Tuhannya Kristen. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuannya kau katakan itu bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak dapat mendapat anak sampai hari matinya. Daud aja mau lo menghinakan dirinya. Kan aku bilang, kalau seandainya Tuhannya orang Kristen datang menghampiri aku akan menari tanpa celana dalam. Serius, itu ikrarku ya kepada kalian. Ingat, tanpa celana dalam, tapi pakai gamis gitu, pakai daster lah gitu. Ya, lanjut. Kayak di Bigo. Geblek. Itu kita Kok tahu ya? Kok tahu? Aduh. Member Bigo langsung ngomong, coy. Member Bigo langsung ngomong. Uni, izin Uni, yang Bahaya terkait loh, ini poligami. itu kitab apa aplikasi hijau. Mohon izin Uni. Ya, Mandar, silakan. Jadi terkait yang materi tadi, materi awal kita itu kan terkait poligami. Poligami, Nah, ini saya ya. lihat di Ulangan 21 itu bahkan 15. ya 15-16 itu bahkan tidak bermasalah terkait Diajarkan tutorial poligami. Cara kalau sudah berpoligami itu diajarkan sama Tuhan mereka. Makanya saya katakan tidak ada larangan poligami. Gitu. Ya. Kalian perempuan-perempuan di bawah yang mau menyaingi aku dalam memperebutkan Tuhannya orang Kristen, langkahi dulu mayat aku ya. Jangan kalian berharap kalian bisa kalian seolah-olah, oh ya, kalian kalau kalian ingin bertemu dengan Tuhannya orang Kristen, kalian memang harus bersundal dulu. Bener. Ya. Tapi kalian, aku nggak mau bersaing sama laki-laki loh. Aku maunya saingan sama perempuan. Ya. Kak Enika udah mundur, bagus. Kak Enika nggak akan siap. Nggak akan. Kak Enika jangan berani-berani lawan aku lah, Kak. Aku bisa tari tiang. Kakak bisa nggak? Aku bisa loh tari tiang. Kakak bisa. Kalau kakak nggak bisa, jangan kakak sosok ngelawan aku tari tiang. Aku bisa manjat tembok. Kakak bisa. Kak Nora bisa kayang. Kakak bisa kayang? Kayang. Hah. Aku manjat tembok. Kakak. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi itu kenapa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Di mana tidak ada narasi liar dari manusia-manusia yang memiliki hati. Kita tidak tahu bahwa manusia itu memiliki hati, di dalamnya itu ada penyakit. Ya, seperti saya penyakit cinta ya. Saya memang memiliki penyakit cinta terhadap Yesus. Kenapa? Saya tidak bisa berdoa kepada Yesus. Karena ketika saya berdoa kepada Yesus, yang saya hayalkan, yang saya minta adalah jadikan aku istrimu, kan bahaya. Jadi memang saya sepertinya tidak bisa menuhankan Yesus. Karena saya kalau berdoa kepada Yesus, saya takut omongan saya nggak pernah minta uang, minta kesehatan. Jadikan aku yang kedua. Itu doa aku nanti. Makanya kayaknya aku nggak bisa menyembah Yesus. Ya. Karena pasti aku minta jamah aku gitu. Pasti gitu. Jadi makanya aku ini nggak bisa jadi apa? Ini naikkan ke. Iya, kita lagi nunggu teman-teman Kristen. Aku tidak akan pernah bisa menyembah kepada Yesus, karena ketika aku berdoa kepada Yesus, aku tidak akan meminta kepada dia berikan aku uang, berikan aku kesehatan. Buat apa aku ke uang dan kesehatan sementara aku tidak bisa memiliki dia? Pasti aku lebih ingin memiliki Yesus ketimbang kesehatan. Lebih baik aku sakit tapi bersama Ayang, bersama dia. Lebih baik aku nggak makan dan lapar tapi bersama dia. Lebih baik aku, bahkan aku di atas kursi roda pun asal dia yang dorong.
Ini buat apa aku meminta kesehatan kalau aku nggak bisa mendapatkan dia gitu loh. Jadi aku nggak Dorongnya bisa ke menyembah jurang ya. Yesus. Nih, dorongnya ke jurang. Ih, jangan. Toms, nggak jujur aja ya. Kalian membangkitkan kenapa marah sih? Aku tuh menghina nggak sih? Ini kan cita-cita tahu. Tidak mungkin aku tuh menyembah kepada Yesus. Kenapa? Karena aku ini pasti akan tidak bisa berdoa meminta berikan aku keselamatan. Nggak mungkin. Pasti yang ku minta tiduri aku. Gitu yang ku minta. Tiduri aku Yesus. Nah kan bahaya. Jamah aku gitu. Kan ngeri kan. Makanya kayaknya dia nggak mau. Kayaknya Yesus sudah mulai ini ya. Ah takut aku sama perempuan ini dipanjatnya aku nanti. Kata dia kan. Kayaknya takut dia ketemu aku ya kak. Aduh kak. Nanti kalau dia datang. Kalau seandainya Yesus Tuhan ku marahi dia ya. Loh. Kan Anda Tuhan. Nah kan ini misalnya terjadi dialog aku sama Yesus misalnya. Ini cita-cita ya kan. Tiba-tiba hari kiamat. Jujur hancur lah. Duar dunia hancur. Aku dibangkitkan. Hah? Aku di mana? Kamu berada di akhirat. Tuhan, engkaukah itu Tuhan? Iya, akulah Tuhan. Siapa namamu? Yesus. Emang kau Tuhan? Ya. Pak. Allah, gue nunggu Allah 37 tahun ya. Allah nggak datang. Aku gituin. Iya kak. Bang Jibril, tengok dulu ini Bang Jibril. Enggak serius. Enggak serius. Aku tampar dia. Kataku, Allah, umur gue, seumur hidup gue nungguin Allah. Allah datang ke rumah Fatimah sedekah, ke rumah Sofi Kuntul. Allah datang ke rumah Maria Magdalena. Gue nggak lu jamah. Dan sekarang lu halo salam Pastor Adi, salam.